Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Dasar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa integral trigonometri. Apabila kita mengkombinasikan metode substitusi dengan pemakaian kesamaan trigonometri yang tepat, maka kita dapat mengintegralkan banyak bentuk trigonometri. Nah, sebelum kita penghitungan integral trigonometri, kita di sini mengingat kembali ya, ingat pada konsep turunan di mana misalnya Y sama dengan sin X, berarti turunan pertamanya sama dengan cos X. Apabila fungsinya atau Y-nya sama dengan cos X, turunan pertamanya adalah min sin X. Lalu jika fungsinya atau Y sama dengan tan X, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat X. Sehingga bentuk integralnya, misalkan diketahui integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Diketahui integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Diketahui integral secant kuadrat X dx sama dengan tan X plus C. Nah, ini bentuknya yang seperti ini ya. Nah, apabila bentuk integral trigonometrinya itu di sini integral sin AX dx. Nah, jadi A ini ada konstantanya begitu ya, berarti integralnya atau hasilnya adalah min 1 per A cos AX plus C. Lalu selanjutnya diketahui integral cos AX dx itu sama dengan 1 per A sin AX plus C. Gitu. Nah, nanti ketika kita menghitung pengintegralan trigonometri, kita itu menggunakan beberapa kesamaan trigonometri yang diperlukan ya, yaitu ada kesamaan Pitagoras di sini, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, lalu juga ada kesamaan setengah sudut, yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2, dan cos kuadrat X itu sama dengan 1 plus 2X per 2. Jadi nanti kita sesuaikan yang diketahuinya, lalu kita bentuk menjadi kesamaan yang ini ya, atau kesamaan yang setengah sudut. Selanjutnya, nah ini ya, ada dua jenis gitu ya, dua jenis yang akan muncul di beberapa integral trigonometri ini. Yang pertama, jenis pertama ini adalah integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n X dx. Lalu yang kedua ini bentuknya integral sin pangkat n x dikali cos pangkat n x dx. Nah, selanjutnya di sini supaya lebih memahami, kita lanjut ke contoh ya, ke contoh-contoh soalnya. Di sini tinjaulah kasus apabila n-nya bilangan bulat positif dan ganjil gitu. Nah, jadi di sini kan n-nya itu yang di pangkatnya. Pangkatnya itu kalau di sini, kalau ganjil berarti pangkatnya itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gitu ya, pangkatnya ini. Nah, setelah kita mengeluarkan faktor sin X atau cos X-nya sesuai yang diketahui, nah gunakan kesamaan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Supaya nanti kita lebih mudah. Jadi di sini kita kombinasi antara penyelesaian menggunakan teknik pengintegralan substitusi lalu dengan menggunakan kesamaan trigonometri ini. Kita lihat contoh yang pertama, ini diketahui integral cos pangkat 5 X dx. Nah, kita carilah atau hitunglah integralnya. Integral cos pangkat 5 X dx. Itu kan berarti integral cos pangkat 5 X dx itu kan artinya kita bisa bentuk seperti ini, integral cos pangkat 4x dikali cos x dx. Jadi kita bentuknya seperti ini. Kenapa? Supaya memudahkan kita gitu ya. Yang tadinya pangkatnya ganjil, kita buat jadi bentuknya itu pangkatnya ini sisanya 4 dikali cos X. Kita bentuk jadi ada X-nya yang pangkat 1, begitu maksudnya. Jadi kan kalau perkalian, di sini pangkat 1 gitu ya, di sini pangkat 4, kan kalau pangkatnya dijumlahkan jadi 5. Jadi ini kita bisa bentuk seperti ini ya. Lalu
kita buat bentuk sederhana lagi pun ini jadi cos, kan ini kan cos pangkat 4. Itu kan berarti artinya cos pangkat 2 X dalam kurung 2. Jadi kalau misalnya pangkatnya ada di luar kurung gini ya, berarti itu artinya pangkatnya dikali, kan 2 dikali 2, 4. Nah ini kita bentuknya lebih sederhana seperti ini. Dikali cos X dx. Lalu, nah sudah sampai bentuk seperti ini, cos kuadrat X ini itu kan kalau kita lihat kesamaan ini cos kuadrat X itu kan bentuknya yang ini. Kalau dari kesamaan ini kita kan bisa bentuk jadi cos seperti ini kan ya, cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, sin kuadrat X-nya pindah ruas ke kanan, jadi 1 min sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X yang di dalam kurung ini bisa kita bentuk atau kita gunakan kesamaan ini. Jadi kita tulis 1 min sin kuadrat X. Tutup kurung pangkat 2 kali cos X dx. Nah, sudah sampai sini. Nah, baru kita ke teknik substitusi. Kita misalkan. Misal, di sini ya, tulis misalnya ya. Misal U-nya. Nah, kita ambil U-nya yang mana? Kita ambil U-nya itu yang di dalam kurungnya ini. Baik, kita ambil U sama dengan sin X. Berarti turunan pertamanya, atau DU per DX-nya dari sin X itu adalah cos X. Jadi DU sama dengan cos X dx. Berarti buka kurung 1 min U pangkat 2, tutup kurung pangkat 2 dikali cos X dx. Nah, di sini dilihat cos X dx ini, itu kan sama dengan yang kita di permisalan ini kan, cos X dx. Nah, jadi cos X dx ini bisa kita ganti dengan DU, kali DU. Nah, gitu ya. Selanjutnya berarti sama dengan integral. Nah, ini yang 1 min U pangkat 2-nya ini kan pangkat 2 ya, di dalam kurung pangkat 2. Itu kan artinya 1 min U pangkat 2 dikali 1 min U pangkat 2. Ini kan artinya, nah kita kalikan. Kalikan begini, sehingga diperoleh itu 1 min 2U kuadrat tambah U pangkat 4. DU. Ya. Berarti sama dengan, nah udah mulai bentuknya seperti ini, kita kan jadi mudah kan menghitung integralnya, ya kan? Integral 1, berarti itu U, dikurang integral 2U pangkat 2, berarti 2 per 3 gitu ya, U pangkat 3 tambah 1 per 5, U pangkat 5 plus C. Berarti ini sama dengan, nah udah bentuknya seperti ini, udah kita integralkan, kita kembalikan lagi U-nya ke yang tadi kita misalkan di awal ini. Jadi sama dengan sin X min 2 per 3 sin, ini kan ada pangkat 3-nya ya, sin pangkat 3X tambah 1 per 5 sin pangkat 5X plus C. Nah, jadi inilah hasil dari integral cos pangkat 5X dx. Baik, contoh berikutnya di sini apabila N-nya genap, kita gunakan kesamaan setengah sudut. N-nya genap itu berarti N itu kan yang di pangkatnya ya, sin pangkat N. Nah, N-nya itu di sini genap, yaitu 2. Di contoh ini 2. Genap itu bisa 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, jadi contoh ini carilah integral sin pangkat 2X dx. Nah, di sini berarti kita menjawabnya. Nah, untuk contoh soal yang ini kita menggunakan kesamaan setengah sudut. Tadi ingat kembali sin pangkat 2X itu sama dengan 1 min cos 2X per 2. Jadi di sini kita tulis integral 1 min cos 2X gitu ya, per 2. Kita buat dalam kurung ya, dx. Nah, selanjutnya ini kan berarti bisa kita tulis integral 1 min cos 2X per 2 gitu ya, dx. Atau juga langkah berikutnya ini juga bisa kita tulis jadi integral 1 per 2 begitu ya. 1 min cos 2X dx. Lalu 1 per 2 karena konstanta boleh ditulis di depan integral. Jadi 1 per 2 integral 1 min cos 2X dx. Nah, selanjutnya
Di sini kita setengahnya tetap di depan integral, lalu yang 1 min cos 2x dx ini ya kita integralkan. Jadi integral dari 1 itu apa? Integral dari 1 yaitu dikali ya, titik, yaitu x. Ya, integral 1 itu x ya. Lalu integral min cos 2x. Nah, kan sebelumnya udah ditulis ya di depan ya. Integral cos ax dx sama dengan 1 per a sin ax plus c. Nah, jadi ini karena ininya min, jadi kita tulis lagi aja minnya min. Jadi 1 per A. A-nya itu yang di depan X. Ini 2 berarti. 1 per 2 sin 2X plus C. Nah ya, atau enggak ini kita buat kurung juga boleh ya. Supaya menandakan ini tuh yang dalam kurung tuh hasil integral ini. Karena di depannya ini ada 1 per 2. Berarti nanti ini langkah berikutnya 1 per 2-nya dikalikan ke sini gitu ya. Berarti apa ya? Di sini aja tulisnya ya. Berarti 1 per 2 dikali X, 1 per 2X. 1 per 2 dikali min 1 per 2 sin 2X. Berarti min 1 per 4 gitu ya. 1 per 4 sin 2X plus C. Nah, inilah hasil integralnya dari integral sin pangkat 2X dx. Baik, berikutnya ini adalah contoh ketika integral sin pangkat mx dikali cos pangkat mx dx. Berarti kayak ini sin pangkat, ini sinnya pangkat 5x, lalu yang cosnya cos pangkat 2x dx. Gitu ya. Nah, ini kita akan hitunglah integralnya gitu ya, perintahnya begitu ya. Berarti di sini integral sin pangkat 5x dikali cos pangkat 2x dx. Nah, langkah pertamanya berarti kita di sini itu seperti yang ketika n-nya itu ketika pangkatnya itu ganjil. Jadi kita buat dulu supaya jadi di sininya itu dia sin pangkat dikali sin x, sin pangkat 1. Nah, sin pangkat 1 supaya jadi sin pangkat 5 berapa? Berarti kan sininya harus 4 ya kan? Sin pangkat 4x dikali sin pangkat 1x gitu. Lalu sisanya ada cos pangkat 2x dx. Nah, berikutnya di sini kita buat lagi sin pangkat 4x-nya itu jadi bentuk sin pangkat 2x dalam kurung pangkat 2. Gitu ya, sin x kali cos kuadrat x dx. Lalu yang sin pangkat 2x-nya ini kita pakai kesamaan yang Pitagoras. Jadi kan bentuknya itu sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Berarti kalau kita hanya mau sin pangkat 2x, berarti 1 min cos pangkat 2x. Nah, berarti di sini kita isi 1 min cos pangkat 2x pangkat 2. Lalu di sini sin x dikali cos pangkat 2x dx. Nah, berikutnya sudah kita buat bentuk kesamaan ya. Seperti ini baru kita misalkan. Misal U-nya itu yang di dalam kurung, yaitu yang cos x. Berarti du per dx-nya atau turunan pertamanya berarti turunan pertama dari cos x itu min sin ya, min sin x. Berarti du sama dengan min sin x dx. Tapi di soal itu hanya ada sin x dan ada hanya sin x dx gitu ya. Min-nya ini di soal tidak ada min. Nah, oleh karena itu min-nya kita pindah ruas saja. Jadi min du sama dengan sin x dx. Atau dari sini ke sini itu artinya ruas kiri kanan dikali min 1 gitu misalnya ya. Nah, lanjut berarti kita itu integrasi ya, integrasi kita pemisalannya ya, misalannya berarti 1 min cos x itu kan tadi kita misalin u ya, jadi u pangkat 2 kuadrat gitu ya, terus dikali sin x dx-nya itu kan dia jadi min du ya, min du di sini boleh ya, terus cos itu kan u ya, itu cosnya pangkat 2, jadi u pangkat 2 kali min du. Nah, supaya memudahkan min-nya itu kita taruh di depan integral saja. Jadi min integral 1 min u pangkat 2. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah,
Berikutnya, ini kan masih ada yang dalam kurung, lalu ada pangkat 2. Nah, berarti ini kan artinya juga 1 min U pangkat 2 dikali 1 min U pangkat 2. Nah, ini kita kalikan, sehingga dapat 1 min 2U tambah U pangkat 4. Oh, ini sorry, min 2U pangkat 2 ya. Min 2U pangkat 2 tambah U pangkat 4 dikali, ya berarti ini dalam kurung ya, karena masih ada dikali U pangkat 2 DU. Lalu berikutnya, sama dengan, nah ini kan masih ada dikaliin U pangkat 2 ya, jadi ini kita U pangkat 2-nya kita kali-kaliin aja ke dalam yang dalam kurung gitu ya. Jadi min integral U pangkat 2 dikurang 2U pangkat 4 tambah U pangkat 6 ya, 4 tambah 2, 6. DU. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini kan kita jadi mudah nih mau mengintegralkannya ya kan? Ya, minus buka kurung, berarti U pangkat 2 diintegralkan itu kan berarti 1/3 U pangkat 3. Dikurang 2U pangkat 4 diintegralkan berarti 2/5 gitu ya. U pangkat 5. Tambah U pangkat 6 diintegralkan 1/7. U pangkat 7 plus C. Berarti ini negatif yang tadi depan, minus yang di depan, kita kalikan ke yang dalam kurung ini. Berarti min 1/3 U pangkat 3 min kali min plus 2/5 U pangkat 5. Berarti min ketemu plus min. Min 1/7 U pangkat 7 plus C. Dan sampai sini U-nya kita kembalikan ke yang tadi dimisalkan. Berarti ini min 1/3 cos pangkat 3X tambah 2/5 cos pangkat 5X min 1/7 cos pangkat 7X plus C. Nah, inilah hasil integral dari integral sin pangkat 5X dikali cos pangkat 2X dx. Ya, demikian mengenai beberapa integral trigonometri dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.